Pengertian utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu, yang jatuh tempohnya lebih 1 tahun ditinjau dari tanggal neraca. Contoh kewajiban yang termasuk dalam kelompok utang jangka panjang adalah utang obligasi, kredit investasi, wesel bayar, utang kepada pemegang saham atau kepada perusahaan induk atau perusahaan afiliasi, hutang subordinasi, bridging loan, dan hutang leasing. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari contoh kewajiban yang termasuk dalam kelompok utang jangka panjang. Yang pertama adalah hutang obligasi. Hutang obligasi adalah pinjaman jangka panjang dengan menjual obligasi baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua adalah kredit investasi atau long term loan, yaitu pinjaman dari bank atau non-bank untuk pembelian aktiva tetap kecuali tanah. Yang ketiga adalah wesel bayar atau promissory notes atau pronotes, yaitu wesel yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar jumlah, tanggal, dan tingkat bunga tertentu. Yang keempat adalah hutang pemegang saham atau kepada perusahaan induk, kepada perusahaan afiliasi. Pinjaman untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan pinjaman. Yang kelima adalah hutang subordinasi atau subordinate loan. Hutang kepada pemegang saham atau perusahaan induk yang tanpa bunga dibayar kembali pada saat perusahaan telah mempunyai kemampuan untuk membayar kembali hutangnya. Yang ketiga adalah bridging loan, yaitu pinjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh. Yang ketujuh adalah hutang leasing atau hutang dalam rangka sewa guna. Hutang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aktiva tetap dalam bentuk kapitalis atau sales and leaseback dicicil dalam jangka panjang. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang jangka panjang di neraca. Sebelum membahas pengujian substansif terhadap utang jangka panjang, perlu diketahui lebih dahulu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang jangka panjang di neraca berikut ini. Yang pertama adalah utang jangka panjang harus dijelaskan dengan cukup dalam neraca. Setiap jenis utang jangka panjang harus disajikan secara terpisah di dalam neraca dan diberi catatan kaki yang cukup jika hal ini diperlukan. Penjelasan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang meliputi nama utang, jumlah utang yang disetujui, jumlah utang yang telah ditarik, tanggal jatuh tempo, tarif bunga pembatasan dalam pembagian dividen, keharusan mempertahankan jumlah modal kerja tertentu, dan penjelasan jumlah dan jenis aktiva yang dijaminkan. Yang kedua yaitu umumnya utang jangka panjang dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu utang jangka panjang yang ditarik dengan perjanjian tertulis dan utang jangka panjang yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis. Contoh utang kelompok pertama adalah utang bank dan utang obligasi. Sedangkan contoh utang kelompok kedua adalah pengkreditan yang ditangguhkan, jaminan dari pelanggan, dan utang garansi produk. Yang ketiga adalah utang obligasi dapat disajikan dalam neraca pada nilai nominalnya dan dicantumkan pula tanggal jatuh tempo serta tarif bunganya. Alternatif lain adalah utang obligasi disajikan pada nilai nominalnya ditambah dengan premi obligasi yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan diskonto obligasi yang belum diamortisasi. Yang keempat adalah obligasi yang dilunasi, yang dibeli sebagai treasury bond dan yang belum dikeluarkan lagi harus disajikan dalam neraca sebagai pengurang jumlah obligasi yang diizinkan
untuk dikeluarkan sebesar nilai nominalnya. Treasury bond tidak boleh disajikan sebagai aktiva. Tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang antara lain yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi utang jangka panjang yang disajikan di dalam neraca. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo utang jangka panjang bank, utang obligasi, premi, dan diskonto utang obligasi. Lalu ada utang sewa, utang pensiun yang dicantumkan di neraca dengan akun utang jangka panjang bank, akun utang obligasi, akun premi, dan diskonto obligasi, akun utang wesel jangka panjang, akun utang sewa, akun utang pensiun di dalam buku besar, dan selanjutnya ke jurnal penerimaan kas atau cek register. Lalu yang kedua, ada untuk membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Auditor membuktikan apakah saldo utang jangka panjang mencerminkan kepentingan kreditur yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang selama tahun yang diaudit. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melakukan berbagai pengujian substantif. Berikut ini yang antara lain yaitu pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga, dan yang ketiga ada review terhadap otorisasi dan kontrak penarikan utang jangka panjang, dan yang keempat ada konfirmasi dari kreditur dan bond trustee. Yang ketiga, yaitu membuktikan asersi kelengkapan utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Untuk membuktikan bahwa utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca mencakup semua kepentingan kreditur terhadap aktiva entitas pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dalam tahun yang diaudit, auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini, yaitu yang pertama ada pengujian analitik, yang kedua pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. Lalu yang ketiga yaitu review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Lalu yang keempat ada konfirmasi dari kreditur dan bond trustee. Lalu yang keempat, membuktikan asersi klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca. Untuk membuktikan klaim kreditur atas aktiva tetap entitas pada tanggal neraca, auditor melakukan pengujian substantif berikut ini, yaitu yang pertama, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. Lalu yang kedua, ada review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Lalu yang ketiga, ada konfirmasi dari kreditur dan bond trustee. Yang kelima, yaitu membuktikan asersi penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Untuk membuktikan asersi penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca, auditor melakukan pengujian substantif berikut ini, yaitu yang pertama ada prosedur audit awal, lalu pengujian analitik, lalu yang ketiga pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga, lalu yang keempat review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Lalu yang kelima konfirmasi dari kreditur dan bond trustee. Yang keenam ada perhitungan kembali biaya bunga. Lalu yang keenam membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca. Pengujian substantif terhadap utang jangka panjang diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan, membuktikan apakah unsur utang jangka panjang telah disajikan dan diungkapkan oleh klien di neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Satu-satunya pengujian substantif untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca adalah dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca yang diaudit dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum melalui
berbagai prosedur berikut ini, yaitu antara lain review terhadap penyajian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Lalu yang kedua, pemeriksaan terhadap klarifikasi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca. Prosedur audit awal sebelum membuktikan apakah saldo utang jangka panjang yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan utang jangka panjang yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor akan melakukan rekonsiliasi antara informasi utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Rekonsiliasi ini diperlukan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di dalam neraca didukung oleh catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, auditor melakukan prosedur audit awal yang terdiri dari 5 prosedur audit. Yang pertama, usut saldo utang jangka panjang yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun utang jangka panjang yang bersangkutan di dalam buku besar. Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo utang jangka panjang yang tercantum di dalam neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya kebenaran mekanisme pencatatannya, maka saldo utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca akan diusut ke akun saldo buku besar. Yang pertama, utang jangka panjang bank, yang merupakan akun yang digunakan untuk menampung transaksi timbulnya dan pelunasan utang jangka panjang dari penarikan kredit jangka panjang. Yang kedua, ada utang obligasi, yang merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran obligasi dan pelunasannya. Lalu yang ketiga, ada premi dan diskonto obligasi, yang merupakan akun penilaian untuk mengurangi nilai nominal utang obligasi menjadi saldo utang obligasi bersih. Yang keempat, ada utang wesel jangka panjang, yang merupakan akun untuk mencatat timbulnya utang wesel jangka panjang dan pelunasannya. Lalu yang kelima, ada utang sewa, yang merupakan akun untuk mencatat timbulnya kewajiban sewa dalam transaksi leasing dan pelunasannya. Lalu yang keenam, utang pensiun, yang merupakan akun untuk mencatat kewajiban pembayaran pensiun pada karyawan dan pelunasannya. Lalu prosedur selanjutnya adalah menghitung kembali saldo akun utang jangka panjang di dalam buku besar. Untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian perhitungan saldo akun utang jangka panjang, auditor menghitung kembali saldo akun utang jangka panjang dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah pengkreditan dan menguranginya dengan jumlah pendebitan tiap-tiap akun tersebut. Yang ketiga, prosedurnya adalah melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun utang jangka panjang. Ketidakberesan dalam transaksi penarikan utang jangka panjang, pembayaran angsuran, dan pelunasan dapat ditemukan melalui review atas mutasi luar biasa, baik dalam jumlah maupun sumber posting dalam akun utang jangka panjang bank, utang obligasi, premi, dan diskonto obligasi, utang wesel jangka panjang, utang sewa, dan utang pensiun. Prosedur yang keempat adalah usut saldo akun utang jangka panjang ke kertas kerja tahun lalu. Sebelum auditor melakukan pengujian terhadap transaksi rinci yang menyangkut akun ekuitas pemegang saham, ia perlu memperoleh keyakinan atas kebenaran saldo awal kedua akun-akun utang jangka panjang bank, utang obligasi, premi, dan diskonto obligasi, utang wesel jangka panjang, utang sewa, utang pensiun. Untuk mencapai tujuan ini, auditor melakukan pengusutan saldo awal akun-akun kertas kerja tahun lalu. Yang kelima, ada usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang jangka panjang ke dalam jurnal yang bersangkutan. Pengkreditan di dalam akun utang jangka panjang diusut ke jurnal penerimaan kas, dan pendebitan ke akun tersebut diusut kembali ke jurnal pengeluaran kas atau cek register untuk memperoleh keyakinan bahwa mutasi penambahan dan pengurangan utang jangka panjang berasal dari jurnal-jurnal yang bersangkutan. Pengujian analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap utang jangka panjang, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor akan melakukan perhitungan berbagai rasio yang ada di dalam slide.
Rasio yang telah dihitung itu kemudian dibandingkan dengan harapan auditor, misalnya rasio tahun yang lalu, rata rasio industri, atau rasio yang dianggarkan. Perbandingan ini akan membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atas transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, atau salah saji. Kemudian yang ketiga ada pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, usut penerimaan kas dari penarikan utang jangka panjang. Jadi, penarikan dari bank umumnya diterima oleh klien dengan cara membuka akun di bank yang bersangkutan. Dan untuk mengetahui berapa jumlah utang yang telah dicairkan, auditor biasanya meminta rekening koran bank dari klien untuk akun yang digunakan untuk menampung pencairan kredit bank tersebut dalam periode sejak saat kredit tersebut disetujui sampai dengan tanggal neraca. Untuk mengetahui apakah penggunaan dana yang diperoleh dari kredit tersebut sesuai dengan yang disetujui oleh klien dan bank di dalam perjanjian penarikan kredit, auditor melakukan analisis terhadap pengeluaran uang dari akun yang digunakan untuk menampung dana dari kredit tersebut. Dengan memeriksa bukti yang mendukung pengeluaran kas dari akun tersebut, auditor akan dapat mengetahui apakah klien menggunakan dana dari kredit tersebut sesuai dengan pasal yang bersangkutan di dalam perjanjian penarikan kredit. Kemudian pengeluaran obligasi mungkin dilakukan oleh klien secara tunai, ditukar dengan aktiva tetap atau dengan utang jenis lain. Jika obligasi dijual dengan tunai, auditor harus mengusut penerimaan uang tersebut ke dalam buku jurnal penerimaan kas. Kemudian yang kedua ada meminta konfirmasi dari trust company. Jika pengurusan obligasi diserahkan kepada trust company, auditor harus mengirim konfirmasi kepada perusahaan tersebut mengenai jumlah obligasi yang beredar pada tanggal neraca, jumlah obligasi yang dikeluarkan dan dilunasi dalam tahun yang diperiksa, dan berbagai informasi yang lain seperti jumlah sinking fund. Dan yang ketiga, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran bunga. Auditor berkepentingan untuk mengetahui apakah klien melakukan pembayaran bunga sesuai dengan yang disanggupinya pada saat penandatanganan perjanjian penarikan kredit. Nah, untuk itu auditor melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang mendukung transaksi pembayaran bunga yang terjadi dalam tahun yang diperiksa. Kemudian yang keempat, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman. Jadi, auditor berkepentingan mengetahui apakah klien memenuhi kewajiban pelunasan utang jangka panjang sesuai yang tercantum di dalam perjanjian kredit. Untuk itu, auditor memeriksa dokumen-dokumen yang mendukung transaksi pelunasan atau angsuran kredit jangka panjang yang terjadi dalam tahun yang diperiksa. Kemudian yang kelima, ada periksa aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Nah, dalam pemeriksaan terhadap aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang, auditor berkepentingan untuk mengetahui informasi sebagai berikut. Yang pertama, jenis aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Yang kedua, nilai aktiva yang dijaminkan tersebut. Yang ketiga, cukup atau tidaknya penjelasan di dalam laporan keuangan mengenai jenis nilai aktiva yang telah dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Dan yang keempat, cukup atau tidaknya jumlah penggunaan asuransi yang ditutup oleh klien dalam rangka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur di dalam surat perjanjian penarikan kredit. Dan selanjutnya yang keenam, ada periksa polis asuransi aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Jadi auditor harus mereview besarnya jumlah pertanggungan asuransi aktiva yang dijaminkan dalam penarikan jangka panjang. Biasanya yang dipakai sebagai pedoman auditor dalam penilaian cukup tidaknya jumlah pertanggungan adalah jumlah pertanggungan yang tercantum di dalam surat perjanjian kredit
atau trust indentur. Di samping itu, auditor juga harus melihat cukup atau tidaknya jumlah pertanggungan tersebut dari sudut taksiran nilai pasar aktiva yang dijaminkan tersebut pada saat pemeriksaan auditor dilakukan. Kemudian yang ketujuh ada periksa kepatuhan klien terhadap batasan yang dikenakan oleh kreditur. Jadi para kreditur dan calon kreditur berkepentingan untuk mengetahui informasi mengenai dipatuhinya batasan-batasan yang telah disanggupi oleh klien di dalam surat perjanjian penarikan kredit atau trust indentur. Nah, oleh karena itu, di dalam pengujian substantif terhadap utang jangka panjang, auditor berkewajiban untuk mengumpulkan informasi mengenai apakah klien mematuhi batasan-batasan yang dikenakan terhadap klien selama jangka waktu kredit. Kemudian yang kedelapan, yaitu periksa dokumen yang mendukung transaksi treasury bond. Nah, seringkali klien membeli kembali obligasi yang telah dikeluarkannya. Obligasi ini disebut dengan istilah treasury bond, yaitu tidak diperlakukan sebagai aktiva perusahaan, tetapi disajikan di dalam neraca sebagai pengurang utang obligasi sebesar nilai nominalnya. Transaksi yang berhubungan dengan treasury bond harus memperoleh otorisasi dari Dewan Komisaris. Oleh karena itu, dalam melakukan pemeriksaan terhadap treasury bond, auditor harus mereview notulen rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan pembelian dan penjualan treasury bond. Bunga treasury bond tidak boleh diperlakukan sebagai biaya bunga karena perusahaan tidak mungkin membayar bunga atas obligasi yang dikeluarkan sendiri dan yang berada di tangannya sendiri. Dan yang kesembilan, verifikasi perhitungan bunga, amortisasi, premi, dan diskonto obligasi dan utang bunga obligasi. Jika daftar obligasi diperoleh auditor dari klien, auditor harus melakukan verifikasi perhitungan bunga obligasi yang tercantum di dalam daftar tersebut. Dalam pengeluaran obligasi, klien tidak selalu dapat memperoleh harga obligasi sebesar nilai nominalnya. Jika dikeluarkan di atas nilai nominalnya, timbul premi obligasi. Diskonto obligasi ini pada dasarnya merupakan persekot pembayaran biaya bunga obligasi, sedangkan premi obligasi merupakan pengurangan beban bunga obligasi yang diterima di muka oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Dengan demikian, diskonto dan premi obligasi harus diamortisasi selama umur obligasi dan diperlakukan sebagai adjustment terhadap beban bunga. Auditor harus melakukan verifikasi perhitungan amortisasi premi, diskonto, dan biaya pengeluaran obligasi yang menjadi beban tahun yang diperiksa. Dan kemudian yang keempat ada pengujian terhadap akun rinci. Yang pertama, minta atau buatlah daftar utang jangka panjang. Nah, dalam pengujian substantif terhadap utang jangka kepada bank, langkah pertama yang ditempuh oleh auditor adalah membuat atau meminta klien untuk membuat daftar utang jangka panjang kepada bank. Sumber informasi yang digunakan oleh auditor adalah membuat atau meminta klien untuk membuat daftar tersebut. Buku pembantu utang jangka panjang kepada bank. Jika daftar tersebut dibuat oleh klien, auditor harus memverifikasi semua informasi yang tercantum di dalam daftar tersebut ke buku pembantu yang bersangkutan dan mencocokkan jumlah saldo utang jangka panjang yang tercantum di dalam daftar tersebut ke akun kontrol utang yang bersangkutan di dalam buku besar. Dan dalam pengujian substantif terhadap utang obligasi, auditor membuat atau meminta kepada klien untuk membuat daftar obligasi yang beredar, bunga yang dibayar dan yang terutang, diskonto obligasi yang belum diamortisasi. Jika daftar tersebut dibuat oleh klien, auditor harus memverifikasi informasi yang terdapat di dalam daftar tersebut ke dalam buku pembantu utang obligasi. Auditor juga harus memeriksa apakah jumlah obligasi
yang beredar menurut daftar tersebut sesuai dengan otorisasi dari Dewan Komisaris atau rapat pemegang saham. Kemudian yang kedua, meminta kopi surat perjanjian penarikan kredit atau trust identur. Penarikan kredit dari bank didasari dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh klien dengan bank. Jika klien mengeluarkan obligasi, jadi auditor harus meminta kopi trust identur. Kemudian yang ketiga, meriksa kesesuaian penilai utang jangka panjang dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Menurut prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, utang obligasi dan utang wesel jangka panjang harus disajikan di dalam neraca sebesar nominal dikurangi dengan diskonto atau ditambah dengan premi yang belum diamortisasi. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap penyajian obligasi dan wesel jangka panjang untuk menentukan apakah klien telah menyajikan kedua tipe utang tersebut dengan salah satu dari dua metode penyajian. Yang pertama, utang obligasi dan utang wesel jangka panjang disajikan dalam jumlah neto, sedangkan premi atau diskonto obligasi dan wesel jangka panjang dicantumkan di dalam tanda kurung. Dan yang kedua, utang obligasi dan utang wesel jangka panjang disajikan dalam nilai nominalnya, sedangkan premi atau diskonto obligasi dan wesel jangka panjang dicantumkan secara terpisah sebagai pengurang atau penambah nilai nominal tersebut. Kemudian ada yang keempat, hitung kembali amortisasi premi obligasi dan diskonto obligasi dan wesel jangka panjang. Jadi auditor harus memeriksa ketelitian perhitungan amortisasi premi atau diskonto obligasi dan wesel tagih jangka panjang untuk menentukan ketelitian nilai kedua tipe utang jangka panjang tersebut. Verifikasi penyajian utang jangka panjang di dalam neraca. Periksa klasifikasi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca. Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo harus disajikan sebagai utang lancar jika pelunasannya diambilkan dari aktiva lancar. Jika pelunasannya diambilkan dari sinking fund, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo tersebut tetap disajikan dalam kelompok utang jangka panjang. Mintalah perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Untuk menilai apakah klien telah membuat penjelasan yang memadai di dalam menyajikan utang jangka panjangnya, auditor perlu mempelajari semua pasal yang tercantum di dalam surat perjanjian penarikan kredit atau trust indentur. Periksalah penjelasan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Umumnya penjelasan mengenai utang jangka panjang menyangkut nama utang tersebut, tanggal jatuh tempo, tarif bunga, prioritas untuk diubah menjadi saham, batasan yang dikenakan terhadap debitur, dan aktiva yang dijaminkan.